people, I grow, I glorify. Praise anointed people, I grow, I glorify. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Katakan sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Katakan amin. BFA, my church, my home. BFA, your church, your home. Katakan amin. Yes. Sebelum duduk seperti biasa katakan, aku anak kesayangan Bapak. Aku anak yang paling dikasihi Tuhan. Aku adalah kebenaran Bapa dalam Yesus. Dan aku adalah orang benar yang sudah dibenarkan karena imanku pada Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan, hari ini hari Minggu tanggal 8 Juni. Mungkin ada yang tidak tahu, mungkin ada yang sudah tahu bahwa di dalam hitungan kalender hari ini adalah hari Pentakosta. Yes, ini adalah hari Pentakosta. Jadi saya akan membagikan tentang Pentakosta, ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau sampaikan satu rangkaian. Saya awali dengan hal ini bahwa Tuhan Yesus itu, ya, Bapak Ibu, dia mulai dari lahir, ya, dia hadir dalam dunia ini, dia lahir, kita rayakan dengan hari raya Natal, betul? Kemudian dia melayani, maksudnya hari-hari raya kita itu loh, hari-hari yang kita bisa yang biasanya kita rayakan dalam satu perjalanan seperti itu, ya, lahir, kemudian setelah lahir Tuhan Yesus mati, ya, dia proses perjalanannya disebut dengan Jumat Agung, ya, Paskah. Jumat Agung dulu dia mati hari Jumat, kemudian Paskah di hari ketiganya dia Paskah bangkit dari kematian. Kemudian selanjutnya setelah Paskah apa yang kita biasanya rayakan itu adalah kenaikan Yesus Kristus. Kemarin minggu yang lalu tanggal 29 Mei kita ibadah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus di tempat wisata air Surung Danum, ya. Nah, 10 hari setelah itu, tepat di hari ini, saudara boleh hitung, itu adalah hari Pentakosta. Ya, jadi 10 hari setelah hari kenaikan Yesus, itu adalah hari Pentakosta. Penta itu 50, ya. Pentakosta itu adalah angka 50. Oke Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memahami, mengerti tentang suatu proses apa yang terjadi, apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita mengenai Pentakosta. Nah, ada orang mengatakan, beberapa pendeta yang saat ini masih gencar dengan mengatakan bahwa berdoa untuk terjadinya Pentakosta ketiga, ya, berdoa untuk terjadinya Pentakosta ketiga. Nah, kalau kita memahami dengan firman Tuhan yang saya bagikan hari ini, bahwa sebetulnya Pentakosta ketiga itu tidak ada, ya, itu tidak ada, tidak akan pernah terjadi dan tidak akan terjadi Pentakosta ketiga itu, ya. Karena apa? Karena pemahaman Pentakosta itu saya akan bagikan hari ini kepada saudara. Apa maksudnya Pentakosta itu? Oke. Nah, tetapi kalau dikatakan tentang Pentakosta ketiga itu dalam satu makna yang lain, itu pasti terjadi. Maksudnya apa? Di mana orang akan mengalami lawatan Tuhan, orang dipenuhi dengan Roh Kudus, dilawat dengan hadirat Tuhan. Nah, kalau bicara tentang dipenuhi Roh Kudus, dari sejak zaman Pentakosta, Kisah Para Rasul pasal 2 juga sudah terjadi penuhan Roh Kudus. Tapi maksudnya satu iman, harapan dari beberapa orang pendeta bahwa akan ada lawatan Tuhan begitu besar-besaran. Nah, itu disebut dengan namanya Pentakosta ketiga. Walaupun itu secara makna pengertian Pentakosta itu tidak tepat seperti itu. Ya, Bapak Ibu, itu yang saya mau bagikan. Nah, jadi ada korelasi atau hubungan antara turunnya Roh Kudus di Yerusalem, ya. Saudara bisa dengar baik-baik, saya akan mengajar saudara pagi ini untuk saudara bisa mendapatkan suatu pengertian. Ada hubungan antara turunnya Roh Kudus di Yerusalem, ya, kapan itu? Di Kisah Para Rasul pasal 2, dengan kejadian turunnya hukum Taurat di Gunung Sinai, di mana itu terjadi ribuan tahun sebelumnya.
Ya, saudara ingat peristiwa itu, Roh Kudus turun di Yerusalem dengan hukum Taurat turun di Gunung Sinai. Roh Kudus diberikan kepada para murid, hukum Taurat diberikan kepada Musa dan kepada bangsa Israel, kepada para murid dan kepada kita maksudnya tadi yang Roh Kudus. Nah, saya mengajak saudara untuk meremind, Bapak mengingat kembali akan peristiwa Pentakosta yang sesungguhnya yang kita alami, ya. Nah, apa maknanya bagi hidup kita? Nah, karena pada saat orang Kristen memperingati hari raya Pentakosta, ya, di hari yang sama juga, ya, ketika orang Kristen, nih hari ini nih, kita merayakan hari Pentakosta, sebetulnya di waktu yang sama juga orang Yahudi juga memperingati hari raya Shavuot, ya, namanya hari raya Shavuot. Yaitu apa? Yaitu hari raya di mana Tuhan memberikan hukum Taurat melalui Musa kepada bangsa Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, di mana itu terjadi di Gunung Sinai. Ketika mereka ada di padang gurun di Gunung Sinai. Nah, saya katakan tadi kita rayakan dengan namanya Pentakosta, bangsa Israel menyebut namanya itu adalah Shavuot. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memahami setelah zaman dahulu, saat hari raya Pesak, apa itu Pesak? Paskah. Bahasa Ibraninya Pesak, Paskah. Nah, hari di mana pengorbanan domba Paskah, orang Israel itu dibebaskan. Setelah saudara ingat, saya mau ngajak saudara itu mengingat, mereka sebelum mereka dibebaskan ada tulah terakhir mereka kematian anak sulung. Nah, Tuhan menyuruh mereka untuk menyimpan domba selama 14 hari, kemudian tiba waktunya sembelih domba itu, kemudian ambil darahnya, oleskan di ambang pintu rumah mereka, kiri kanan atas, itu melambangkan salib, menggambarkan salib. Nah, dan itu terjadi. Jadi ketika pengorbanan domba Paskah, orang Israel terjadi pada saat itu mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Jadi awal dari terbebasnya orang Israel dari perbudakan itu adalah ketika Paskah itu terjadi. Ya. Dengan cara yang ajaib yang mereka lakukan, tadi saya katakan dengan mengoleskan darah anak domba di ambang pintu rumah mereka, ya. Dan mereka keluar dari negeri Mesir, dari kota Mesir, mereka melewati Laut Merah yang terbelah. Oke, saya baca saudara makna-makna. Saudara akan lihat nanti. Mereka keluar dari Mesir, kemudian mereka melewati Laut Merah yang terbelah. Sebetulnya itu Mesir dengan Laut Merah itu tidak terlalu jauh jaraknya itu, ya. Kami waktu ke sana itu, kami juga melewati Laut Merah itu, ya tidak lewat di tengah-tengah Laut Merahnya, maksudnya kami menyusuri itu, melewati itu Laut Merah, gitu aja, ya kan, seperti itu. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, yang luar biasanya adalah Laut Merah itu terbelah. Nah, jadi kita melihat bahwa pada hari itu juga di satu waktu yang sama, sekitar kapan? 1300 tahun kemudian, 1300 tahun setelah peristiwa Paskahnya di Mesir itu, Paskahnya Pesaknya orang Israel, ketika mereka mengoleskan darah di ambang pintu, menyembelih domba itu. Nah, setelah 1300 tahun kemudian, Tuhan Yesus yang ditipologikan, ya, sebagai anak domba yang menggambarkan anak domba tadi, melambangkan tentang diri Yesus Kristus, ditopologikan sebagai anak domba korban, di mana dia membebaskan kita manusia dari perbudakan dosa. Bangsa Israel lepas dari budak di Mesir, keluar menuju tanah perjanjian. Ya, Musa yang menuntun mereka. Kita manusia, Yesus menuntun kita keluar dari perbudakan dosa menuju keselamatan, pembebasan. Nah, dengan cara apa? Apa yang Yesus Kristus lakukan? Dengan cara penebusan oleh darahnya sendiri yang tercurah di kayu salib. Ya, kita tahu itu namanya peristiwa Jumat Agung dan Paskah.
Ya, di mana Yesus yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah membawa kita keluar dari tawanan, dari penjara dunia yang ditandai dengan apa yang terjadi? Tirai bait Allah yang terbelah dua. Jadi terbelahnya Laut Merah itu, Bapak Ibu, peristiwa terbelahnya Laut Merah itu juga terjadi dalam peristiwa ketika Yesus Kristus mati bagi kita. Terbelahnya tirai bait Allah. Amin. Sudah paham maksudnya? Jadi tirai bait Allah, makanya peristiwa-peristiwa itu ada semua gambarannya, gambaran-gambaran tentang peristiwa yang terjadi sebelumnya. Terbelahnya Laut Merah, ya, itu membuat mereka bebas keluar, selamat sama dengan hal yang kita alami. Terbelahnya tirai itu membuat kita bebas untuk masuk ke dalam Ruang Maha Kudus, masuk berjumpa dengan Tuhan, tanpa ada lagi yang membatasi, yang menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Dan itu yang terjadi. Amin. Nah, kita mau lihat ayat firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Sudah? Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Perhatikan, Ia sanggup, Tuhan Yesus sanggup membuat kita menjadi pelayan-pelayan yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Ya, tidak dari hukum yang tertulis. Apa itu hukum yang tertulis? Hukum Taurat. Tetapi dikatakan tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis itu mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Oke, saya bacakan dalam terjemahan lain, dikatakan seperti ini, Pak YH. Dialah yang telah menolong kami menyatakan kepada orang lain perjanjiannya yang baru untuk keselamatan mereka. Kami tidak menekan mereka dengan mengatakan bahwa mereka harus menaati semua hukum Allah, dan kalau tidak mereka mati. Melainkan kami mengajarkan kepada mereka bahwa ada kehidupan dari Roh Kudus bagi mereka. Cara yang lama yaitu mencari keselamatan dengan menjalankan 10 hukum berakhir dengan kematian. Oke? Di dalam cara yang baru, Roh Kudus memberi mereka kehidupan. Wow. Jadi Bapak Ibu sekarang perhatikan bahwa firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita bahwa ada hukum yang mematikan dan ada hukum yang menghidupkan. Saya kemarin ngobrol dengan satu jemaat BPA Palangkaraya. Mereka ada acara di mana, di Nyor Menteng. Ya, karena Ken ikut, ya kita jemput dia dan ngobrol sama satu bapak, dan dia share tentang pengajaran tentang grace kasih karunia, dan dia sangat bersyukur, berterima kasih dengan Tuhan karena pengajaran kasih karunia itu ada satu pengajaran yang jadi pengajaran yang dia peroleh dalam hidupnya, dan dia katakan kita ini menjadi orang yang paling beruntung di dunia katanya, karena kita telah mendengarkan pengajaran ini, dan itu pengajaran yang memerdekakan, dia bilang. Karena apa? Karena selama ini saya berusaha, saya berpuasa, saya berdoa untuk sesuatu apa yang saya harapkan, doakan dengan Tuhan, kemudian tidak terjadi deh seperti apa yang saya harapkan. Akhirnya saya seperti menuduh diri saya sendiri, oh saya berarti kurang lama puasanya, kurang kuat doanya. Nah itu tuh seperti itu tuh, ya. Karena apa? Perbuatan berpuasanya, perbuatan berdoanya tidak salah, tapi pengertian, pemahaman bahwa itu tidak terjadi karena saya kurang berdoa, kurang berpuasa, itu yang salah. Jadi apa? Seolah-olah bahwa sesuatu yang kita dapatkan itu adalah hasil usaha kita. Karena kita berpuasa, karena saya berdoa, maka saya berhasil, saya diberkati. Nah itu yang menjadi salah, itu yang menjadi salah kaprah, itu yang dimana orang hidup dalam kendali hukum Taurat. Dan ingat baik-baik, itu mematikan. Kalau saudara masih hidup dalam konsep seperti itu akan membunuh saudara pelan-pelan. Bagaimana caranya? Engkau akan rasa bersalah, engkau akan menuduh Tuhan, engkau akan mempersalahkan Tuhan, jatuh guna berdoa. Itu akan membunuh hidupmu. Gak ada gunanya berpuasa, gak ada gunanya berdoa. Sudah saya lakukan, gak ada yang terjadi. Nah itu yang terjadi. Karena apa? Karena orang menaruh sesuatu apa yang dia dapatkan, dia peroleh berdasarkan dengan apa yang dia perbuat, tidak berdasarkan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan lihat aja sampai kapan Tuhan biarkan, maksudnya Tuhan tidak mengizinkan, tapi dia membiarkan kita untuk berproses dalam kehidupan kita sampai kau betul-betul menyerah, baru kau mengerti, oh Tuhan,
Betul. Sampai kita pada titik di mana kita menyerah buat bukan karena saya karena perbuatan saya, tapi karena perbuatan Tuhan. Amin. Sepertinya kenapa Tuhan nggak tolong sih? Kenapa Tuhan nggak jawab sih? Saya sudah lakukan ini, ya. Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini. Kenapa Tuhan nggak jawab? Nah, itu namanya transaksional, transaksi. Tuhan tuh bukan seperti itu. Hubungan kita dengan Tuhan bukanlah hubungan transaksional, bukan hubungan orang jual beli. Saya jual, kamu beli. Bukan seperti itu. Semuanya pure murni hanya karena Tuhan lakukan. Entah engkau buat apa atau tidak buat apa, kalau Tuhan beri ya dia beri. Itu Tuhan. Amin. Jadi jalankan hidupmu, bagian kehidupanmu dengan apa yang memang seharusnya engkau lakukan, tanpa ada embel-embel. Kalau saya lakukan ini, maka saya akan begini. Misalnya contohnya, aduh, saya nggak diberkati nih, karena saya mungkin lama nggak ke gereja. Makanya saya nggak diberkati, makanya usaha saya kurang bagus. Kan ada orang yang seperti itu. Nah itu salah, itu tuh orang yang hidup dalam kepicikan hukum Taurat, yang lama-kelamaan akan membunuh hidupnya. Padahal jika kau ke gereja bukan karena kau diberkati, karena kau ke gereja karena kau tahu Tuhan sayang sama kamu. Engkau pergi ke gereja bukan supaya engkau diberkati. Engkau pergi ke gereja, engkau beribadah karena engkau tahu bahwa Tuhan sudah sayang sama kamu, sudah mengasihi kamu. Kamu lakukan. Semuanya itu bukan karena saya diberkati. Kalau kau diberkati Tuhan, itu bonus daripada apa yang kau lakukan. Bonus itu bukan sesuatu karena kau berusaha mengupayakannya, karena memang itu bonus daripada apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kehidupanmu. Nah ini yang harus saudara pahami tentang pengertian tentang hukum Taurat dan kasih karunia, supaya kita memahami. Nah, saya lanjut Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, bagi orang Yahudi Bapak Ibu, hari Pentakosta adalah perayaan diberikannya hukum Taurat. Itu bagi hari orang Yahudi. Pentakosta, saudara, saya akan ajak saudara untuk memahami, ya. Bagi orang Yahudi, dengar baik-baik, hari Pentakosta adalah perayaan diberikannya hukum Taurat. Nah, itu dirayakan 50 hari setelah hari raya Paskah. Jadi peristiwa Bapak Ibu saudara harus tahu bahwa peristiwa hukum Taurat itu diberikan kepada mereka di Gunung Sinai itu harinya persis 50 hari setelah mereka keluar dari Mesir. Setelah mereka mengorbankan korban domba Paskah, 50 hari kemudian turunlah hukum Taurat. Nah, itu yang disebut dengan Pentakosta pertama. Kan Penta itu kan 50 kan, Pentakosta pertama, di mana hukum Taurat diberikan. Tetapi mereka tidak sebut namanya dengan Pentakosta, mereka sebut namanya Hari Raya Shavuot. Oke? Halo? Nah, saat Tuhan Yesus memberikan kepada bangsa Israel, saat Bapa Allah di surga memberikan kepada bangsa Israel 10 perintah Tuhan, ya, di Gunung Sinai. Tadi saya katakan itu terjadi setelah 50 hari Paskah tadi itu. Dan mereka yang pertama dan keluar dari perbudakan di Mesir terjadi pada saat ketika Paskah dilakukan, korban diberikan, dioleskan darah, mereka keluar dan mereka terima hukum Taurat. Tetapi yang menjadi problem ketika hukum Taurat itu diberikan Bapak Ibu, ya, yang terjadi adalah Tuhan memberikan ke-10 perintah itu kepada mereka pada hari pertama Pentakosta, dan ada satu problem yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kita buka dalam Kejadian pasal 32, ya. Tadi saya katakan bahwa hukum itu sebab hukum yang tertulis mematikan, oke? Tetapi roh menghidupkan. Catat nih baik-baik. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Keluaran 32 ayat yang ke-28. Di mana ayat tentang roh hukum Taurat diberikan? Dalam Keluaran pasal 20. 12 pasal kemudian, di dalam waktu momen-momen yang tidak terlalu jauh dengan peristiwa itu. Saudara lihat, Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah berapa? Kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Saudara tahu kenapa mereka tewas? Mereka pikir ketika Tuhan bicara kepada mereka, ya Tuhan, kami akan melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Saudara bisa baca nanti, saya pakai bahasa saya sendiri.
Mereka katakan, ya Tuhan, kami akan mentaati apa yang kau katakan kepada kami. Hebatnya mereka. Saudara bayangkan, saya sudah berkali-kali katakan, hukum Tuhan yang kudus dikerjakan dibuat oleh Allah yang kudus, lalu dilakukan oleh manusia yang berdosa. Bagaimana mungkin semua manusia bisa mentaati dengan tepat dan benar? Karena mereka tidak bisa mentaati hukum itu dengan tepat dan benar, maka apa yang terjadi? Tewaslah mereka. Dan saudara tahu kenapa hukum Taurat itu diberikan? Bukan karena Tuhan ingin memberikannya, mereka yang minta. Saudara kalau baca Alkitab ini baik-baik, saudara akan temukan ayat-ayat di situ. Kita tidak punya waktu untuk membukanya. Bahwa mereka yang minta, mereka katakan, ya Tuhan, kami sanggup melakukannya. Kami mampu, kami akan mentaatinya. Seperti itu. Mereka yang minta. Tuhan kasih hukum itu kepada mereka. Ternyata betul seperti yang katakan bahwa hukum yang tertulis itu mematikan. Apa yang terjadi? Catat baik-baik, 3.000 orang dari bangsa itu mati. Oke? Mari kita membandingkannya dengan hari Pentakosta yang terjadi di Perjanjian Baru. Ya. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua dikatakan bahwa saat Pentakosta telah tiba, apa yang terjadi? Tuhan tidak memberikan 10 perintah. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memberikan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-41. Kisah Rasul 2 ayat 41. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Coba saudara pikir, kok sama jumlahnya 3.000 jiwa? Apakah kebetulan? Bukan. Tidak kebetulan. Tapi Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa hukum ini mematikan 3.000 orang. Dan aku memberikan kepadamu hukum yang baru, yang ditulis bukan di dalam batu, tetapi dalam roh hati manusia. Tadi ayat kita baca tadi ayatnya. Itu apa? Membuat kehidupan kepada 3.000 orang. Orang-orang diselamatkan, bertobat. Karena apa? Karena mereka menerima Roh Kudus. Ini kan cerita tentang Pentakosta ini. Setelah mereka menerima Roh Kudus, Petrus berkhotbah. Seketika itu juga 3.000 orang. Kenapa harus 3.000 orang? Itu dia. Tuhan mau tunjukkan pada kita bagaimana kuasanya. Amin. Sudah bisa melihat di situ bahwa 3.000 orang diselamatkan, yang memperlihatkan pada kita bahwa hukum yang tertulis mematikan, tetapi hukum yang ditulis dalam loh hati manusia, yaitu Roh Kudus, justru menghidupkan. Amin. Hukum yang tertulis dan diukir pada loh batu, Bapak Ibu, mendatangkan kematian kepada manusia. Oke? Hukum itu membunuh 3.000 orang. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Rasul Paulus menyebutnya sebagai apa? Pelayanan yang memimpin kepada kematian dan pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. 2 Korintus 3 ayat 7-9. Kita baca lagi 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3. Oke, ini sudah tadi ayat 7-9. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Jelas kan? Sudah baca kan? Betul kan? Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Itu Tuhan sayang sama manusia. Coba seandainya kalau Yesus nggak datang, nggak mati, kemudian nggak mencurahkan Roh Kudus, membuat hukum itu tertulis dalam hati manusia. Waduh, nggak tahu berapa orang yang selamat. Karena Tuhan sayang pada manusia, nggak mungkin Dia membiarkan manusia semua binasa. Betul nggak? Kalau kita harus hidup dalam hukum Taurat, kebinasaan yang terjadi. Ya kan? Saudara bersyukur. Saya mau kasih tahu saudara ya, saudara yang berlatar belakang dari agama lain, saudara bersyukur menjadi orang yang percaya pada Yesus. Bersyukur. Karena apa? Saya terus terang, ya. Ketika kau percaya kepada Yesus, hidupmu tidak ribet. Kehidupan agamamu tidak ribet. Betul nggak? Betul nggak, Bro? Betul nggak, Diki? Betul. Betul nggak, Wayan? Iya. Lengkap ini. Ada Wayan, ada siapa? Betul nggak, Pak Rahmat? Karena ada Pak Rahmat juga di sana kan? Iya kan? Tahu Pak Rahmat?
Pak Gubernur. Apa ya? Sama kan namanya, Agus ya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersyukur sekali karena hidupmu tidak ribet. Penuh dengan keribetan, harus inilah, inilah, kalau enggak inilah. Akhirnya karena enggak pas-pas dikompromikan, ya bisalah, bolehlah, enggak apalah. Betul enggak? Semua ajaran-ajaran kepercayaan lain itu semuanya berdasarkan perbuatan. Berdasarkan keselamatan diperoleh berdasarkan perbuatan. Dan itu juga belum pasti juga. Harus ada orang yang bantu lagi, orang yang hidup harus membantu saudara untuk bisa diselamatkan masuk surga. Dan berbagai macam hal seperti itu. Tetapi ketika kita mempercayai Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, amin, keselamatan kita betul-betul menjadi suatu jaminan yang pasti. Ya, yuk sudah baca lagi. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Maksudnya kemuliaan Allah itu menyertai hukum yang tertulis itu. Itu juga mulia, itu juga kudus. Tetapi tidak mungkin manusia bisa melakukannya, karena manusia yang melakukannya adalah manusia yang berdosa. Nah, sebab sekalipun pudar juga dikatakan, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya, jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Ya, saya nanti baca di ayat yang di terjemahan lain. Ya, kemudian ayat 8. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Coba perhatikan. Betapa, ulang, ayat 8. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Ayat 9. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, perhatikan, jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Jadi kemuliaan yang ada dalam kehidupan saudara ini lebih mulia daripada kemuliaan yang ada pada zaman dulu. Saya bacakan dalam terjemahan EPYH-nya seperti ini. Ya. Tetapi hukum lama yang berakhir dengan kematian itu mulai dengan kemuliaan yang sedemikian besarnya, sehingga orang tidak tahan menatap wajah Musa. Ya. Sebab ketika ia memberikan hukum Allah kepada mereka supaya dipatuhi, kemuliaan Allah memancar dari wajah Musa. Karena dia turun dari gunung Sinai kan wajahnya bersinar karena dia bertemu dengan Tuhan. Walaupun pada saat itu kecemerlangannya sudah mulai pudar. Jadi kemuliaan yang Tuhan berikan melalui Musa, melalui wajah yang bersinar itu pudar, lama-lama bisa pudar. Hilang, kemuliaan itu bisa hilang. Tetapi kemuliaan yang berikutnya itu tidak akan hilang. Yang diberikan dalam kehidupan saudara tidak akan hilang, tidak akan pernah pudar. Oke, ayat 8. Bukankah sekarang ini pada waktu Roh Kudus memberi kehidupan, ya, kita mengharapkan kemuliaan yang jauh lebih besar. Nah, apabila rencana yang menuju kepada kebinasan penuh dengan kemuliaan, apalagi rencana yang membenarkan manusia di hadapan Allah begitu mulia. Amin. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di lain pihak Roh Kudus menuntun kepada hidup. 3.000 orang diselamatkan. Oke. Namun di peristiwa lainnya, hukum yang tertulis justru membawa kematian kepada banyak orang, pada 3.000 orang. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita menundukkan diri, ya, di bawah hukum Taurat atau Old Covenant, perjanjian yang lama, dengan berusaha untuk mematuhi perintah-perintah Tuhan sebagai syarat, ya, sebagai syarat ada diberkati, itu akan menuntun saudara kepada kematian. Saudara paham maksud saya? Akan tetapi Bapak Ibu, ya, apabila kita datang kepada Tuhan, melakukan hukum kasih karunia, justru itu akan membuat saudara hidup dalam kehidupan. Oke? Nah, ketika kita datang kepada Tuhan, berdasarkan apa yang tadi saya katakan tadi, kita berusaha untuk mematuhi perintah-perintah Tuhan sebagai syarat untuk diberkati, maka apa yang terjadi? Akan terjadi kematian dalam apa? Dalam setiap lini kehidupan kita, dalam pernikahan kita, dalam pelayanan kita, dalam kesehatan kita, dalam karir kita, dan bahkan dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami kematian dalam setiap bagian itu. Kematian tidak bicara tentang saudara mati secara fisik, tetapi
perjalanan kehidupanmu akan terasa berat. Saya ngobrol dengan satu bapak ini, memang berat katanya. Tetapi bukan saya katakan sama dia bahwa ya bukan berarti itu juga salah, itu juga satu bagian. Tetapi gini Bapak Ibu, firman Tuhan itu ada lembarannya, ada lembaran demi lembaran. Nah, bagi orang yang hari ini masih hidup dalam hukum Taurat, pengajaran hukum Taurat atau pengajaran yang bercampur-campur, ya nggak apa-apa. Maksudnya mereka juga mendapatkan, memperoleh suatu berkat juga daripada pengertian mereka saat itu. Tetapi ada satu bagian lembaran firman Tuhan yang harus kita pahami, ada yang semakin dalam. Nah, Tuhan ingin menuntun gereja ini untuk sampai pada lembaran yang bagian dalam, di mana lembaran ini adalah lembaran yang akan justru memerdekakan hidup saudara dan saya. Amin. Nah, kita sedang belajar itu. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita mengandalkan kasih karunia Tuhan, itu akan menuntun kita kepada kehidupan. Amin. Jika kita mengandalkan kasih karunia Tuhan, itu akan menuntun kita kepada kehidupan. Saudara dan saya, kita akan melihat suatu mujizat, akan melihat terobosan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Galatia 3 ayat 5. Coba kita lihat Galatia 3 ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia akan menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah? Dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Jawabannya karena percaya kepada pemberitaan Injil. Jadi semuanya terjadi karena percaya kita akan pemberitaan Injil dan akan menghasilkan buah roh. Katakan amin. Amin. Nah, satu bagian lagi yang saya mau, beberapa bagian lagi yang saudara harus perhatikan ketika Pentakosta itu terjadi. Nah, pada hari raya Sabaot, ya, Pentakosta yang pertama, Tuhan menetapkan perjanjiannya dengan orang-orang Israel di Gunung Sinai. Oke? Halo? Itu adalah hari pertama pendirian bangsa Israel sebagai suatu bangsa atau sebagai suatu negara imamat atau kaum Lewi. Betul? Bagaimana saudara tahu bahwa pada saat hukum Taurat itu diberikan, disitulah aturan-aturan keimaman itu ditulis oleh Musa yang datang dari Tuhan. Imam Lewi harus ini, mereka harus berpakaian begini, mereka harus mempersembahkan korban ini, korban kambing, domba, burung, semua sebelumnya kan nggak ada. Aturan keimaman itu sebelumnya tidak ada. Tetapi ketika hukum Taurat diberikan, apa yang terjadi? Muncullah aturan keimaman. Oke? Nah, jadi kalau saudara perhatikan, ya, kaum Lewi dengan keturunan sebagai keturunan Harun sebagai imam besar, dan mereka menjadi bangsa yang kudus, disebut dengan holy nation berdasarkan hukum Taurat. Saya mau tanya, Musa itu suku apa? Suku apa Musa? Hah? Jawab. Suku apa? Suku Lewi. Harun itu suku apa? Harun sama Musa siapa mereka? Saudaraan, kakak adik. Ya itu gampang aja kan. Harun dan Musa itu kakak adik, ya. Tapi yang ditetapkan sebagai imam besar itu adalah Harun. Ya, bukan Musa, Harun. Nah, jadi saat itulah Harun ditunjuk sebagai imam yang pertama kali bagi bangsa Israel. Nah, sudah perhatikan, oke? Jadi peristiwa Sabaot itu adalah peristiwa di mana yang pertama itu di mana keimaman itu dibuat. Nah, kemudian pada hari Pentakosta, ya, perjanjian baru juga diteguhkan dengan apa? Menggantikan perjanjian yang pertama, di mana apa? Roh Kudus diberikan kepada manusia sebagai materai dan berlaku untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Dan menjadi hari itu, Bapak Ibu, menjadi hari kelahiran gereja Tuhan. Ketika Pentakosta itu diberikan di Kisah Rasul pasal 2. Hari kelahiran gereja Tuhan yang berdasarkan Injil kasih karunia, berdasarkan Injil Kristus, dan yang menjadikan umat Tuhan sebagai bangsa imamat yang rajani. Sudah tahu itu?
Berdasarkan aturan Melkisedek, imam dan sebagai apa? Sebagai imam dan sebagai raja Salem dikatakan. Dengan Yesus sebagai imam besar, sebagai imam agungnya untuk selama-lamanya. Ya, Saudara ingat, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Jadi sama, Pentakosta pertama, Sabaot, itu keimaman ditegakkan dengan Harun sebagai pemimpinnya. Pentakosta yang kedua, keimaman juga ditegakkan dengan Yesus Kristus sebagai imam besarnya, sebagai imam agung. Dan kita adalah imam-imam, imamat yang rajani. Tidak hanya imam, tetapi imamat yang rajani. Berbicara tentang ada otoritas, ada kuasa keimaman dan raja dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari Sabaot, hukum Taurat ditulis oleh jari-jari Allah di atas 2 loh batu. Oke? Tetapi pada hari Pentakosta, Roh Kudus menulis hukum di hati dan akal budi kita, manusia. Setiap orang yang percaya kepadanya, semua hukum itu ditulis. Dan kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, sebagai juru selamat pribadi kita. Maka hukum itu pun ditulis dalam diri kita. Amin. Itulah dia Bapak Ibu, bukti bahwa analogi, tipologis yang dibentuk Allah dari hari Pentakosta, yang pastinya adalah karena pengaturan atau skenario dari Tuhan yang secara supranatural terjadi, yang mengatasi segala ruang dan waktu yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, di mana sorga dan bumi berbicara, menyatakan kepada kita bahwa inilah kasih karunia Tuhan yang Tuhan lakukan secara besar dan ajaib bagi umat manusia. Dengan cara apa? Dengan cara dia menegakkan kembali keimaman, dengan dia menegakkan kembali cara melakukan perintah-perintah Tuhan tanpa harus kita dengan apa? Bersusah payah untuk melakukan itu supaya diselamatkan, tetapi dengan cara apa? Percaya kepada Yesus Kristus supaya kita diselamatkan. Amin. Itu dia Bapak Ibu. Jadi suatu perjalanan sejarah yang luar biasa yang kita bisa pelajari tentang Pentakosta, yang tidak pernah dapat terjadi jika bukan karena Tuhan Yesus, ya. Jika bukan karena Tuhan Yesus yang membuat semua ini dan mengubah kematian menjadi kehidupan melalui perbuatan kematiannya bagi kita. Amin. Jadi saudara ingat baik-baik, perjanjian berdasarkan hukum yang digenapi digantikan dengan perjanjian baru berdasarkan roh karena kasihnya kepada kita semua. Yang pertama adalah perjanjian berdasarkan hukum, yang kedua perjanjian berdasarkan roh. Bukan karena usaha kita, tetapi karena perbuatan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita lihat bahwa jika kita ingin diberkati, jika saudara ingin diberkati, ya, halo, pastikan bahwa kita berada dalam gunung yang tepat. Oke? Sepenuhnya di perjalanan, di perjanjian yang baru, ya, di perjanjian kasih karunia. Saudara melihat ada 10 perintah Allah diberikan di Gunung Sinai, tetapi Roh Kudus diberikan di Bukit Sion. Jadi kalau kita betul-betul ingin menikmati berkat Tuhan, itu hiduplah sungguh-sungguh dalam suatu janji yang memang sesungguhnya Tuhan berikan pada kita. Oke? Nah gini, kasih karunia itu Bapak Ibu sesuatu yang dinikmati. Oke? Kalau saudara tidak hidup dalam kasih karunia, maka hidupmu akan terasa berat. Saya berbicara dengan satu bapak ini bukan bapak yang muda, ini bapak yang sudah tua, yang sudah pensiun, sudah memiliki sepak terjang dalam dunia persilatan, gereja, kerohanian. Betul, dia hadir di berbagai perintisan gereja-gereja di Palangkaraya, bahkan sampai ke Jawa sana dia hadir. Dan dia bisa menyatakan, menceritakan kepada saya sangat bersyukur dan menjadi orang yang sangat beruntung ketika saya memahami, mendapatkan firman tentang Injil kasih karunia. Seperti itu. Amin. Kalau orang mengatakan Injil kasih karunia membuat kita seenaknya bikin dosa, berarti orang itu belum mengerti Injil kasih karunia, dia katakan sama saya. Berarti orang itu belum hidup dalam Injil kasih karunia yang sesungguhnya. Karena Injil kasih karunia itu adalah Injil yang sungguh-sungguh membuat kita merdeka, bukan sebebasnya berbuat dosa. Oke, itu.
Kalau saudara mengerti Injil kasih karunia, saudara akan justru akan membuat saudara akan menjauh dari dosa. Karena saudara tidak akan mungkin menyakiti orang yang berbuat baik kepada kamu. Amin. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, Alkitab berkata dalam Ibrani 12, coba kita buka ayat Ibrani 12 ayat yang ke-18. Sebab, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab kamu tidak datang pada gunung yang dapat disentuh. Yuk sama-sama 1, 2, 3. Cuma satu orang kau dengar. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak datang pada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai. Terus ayat 19. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Terus ayat 20. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Ayat 21. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Ayat 22. Sama-sama. Keras-keras 1, 2, 3. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Katakan amin. Amin. Jadi sudah perhatikan, Tuhan memberikan Tuhan memberkati saudara dari Gunung Sion. Mazmur 128. Oke. Mazmur 128 ayat yang kelima. Sudah? Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Saudara tidak akan temukan firman Tuhan berkata kamu akan diberkati dari Gunung Sinai. Dia selalu berbicara tentang Gunung Sion. Ya. Berkat turun dari jubah Harun sampai ke janggutnya turun. Bicara tentang Gunung Sion. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau tekankan kepada saudara untuk saudara pahami, Tuhan memberkati kita dari Gunung Sion, bukan dari Gunung Sinai. Tuhan memberkati saudara dari kehidupan berjalan dalam roh Tuhan, bukan berjalan dalam hukum Taurat. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kasih karunia Tuhan, engkau diselamatkan. Itu firman Tuhan. Coba Efesus 2 ayat 8. Kita ingat baca lagi ayat ini. Efesus 2 ayat 8. Sama-sama dengan keras. 1, belum. Efesus 2 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Katakan amin. Yuk, kita ganti kata kamu dengan aku. 1, 2, 3. Sebab kasih karunia aku diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahaku, tetapi pemberian Allah. Saudara bisa catat di situ baik-baik. Kasih karunia diselamatkan, bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Sudah jelas. Jelas. Oke? Keselamatan adalah pemberian Tuhan. Oke, karena kau mengetahui itu adalah pemberian Tuhan, maka kita mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Tapi seringkali orang mengatakan, wah kalau itu pemberian Tuhan, tapi kan ada firman Tuhan mengatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya iya dong, kamu juga harus mengerjakan keselamatan itu, bukan berarti bahwa kamu diselamatkan, ya, kamu diselamatkan, lalu kamu seenaknya, bukan seperti itu. Ya, saya kasih kamu berkat. Kalau kamu tidak mengelolanya, berkat itu, maka dia akan sia-sia. Oke? Jadi, dikelola berkat itu yang diberikan padamu. Saya kasih kamu mobil, kalau kamu tidak mengisi mobil itu dengan minyak, bensin, pertalite, pertamax, dexlite atau apapun, dia juga nggak bisa berjalan. Tuhan kasih keselamatan dalam kehidupanmu. Kerjakan keselamatan itu. Maksudnya, saudara mengerjakan itu, kamu hidup dalam keselamatan itu. Tidak hanya ongkang-ongkangan, tetapi mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Bagaimana cara engkau mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh? Tadi saya katakan, kita pergi beribadah, kita berdoa, kita mencari Tuhan, kita menjauhi perbuatan dosa. Itu caranya kita mengerjakan keselamatan kita. Dengan sungguh-sungguh harus dikerjakan. Seperti itu. Amin. Makanya saya katakan kalau orang hidup dalam kasih karunia, tetapi dia pikir dia seenaknya bikin dosa, berarti orang itu tidak mengerti tentang Injil kasih karunia. Dia belum hidup dalam Injil kasih karunia. Amin. Sekarang perhatikan Bapak Ibu.
Saudara sekarang harus terus tinggal dalam Injil kasih karunia, hidup dalam roh kasih karunia. Ya, tetaplah berada di gunung yang tepat, yaitu di Gunung Sion. Dan Tuhan akan terus menyediakan mujizat dalam setiap kehidupan saudara ketika kita hidup dalam Injil kasih karunia Tuhan. Amin. Hari ini saya berbicara tentang Pentakosta, supaya saudara mengerti bahwa momen penting daripada Pentakosta itu adalah bukan Pentakosta, kenaikan Yesus Kristus kemudian Pentakosta. Momen penting dari Pentakosta itu yang harus saudara pahami hari ini adalah bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada saudara dan saya. Sadari kau punya Tuhan. Makanya sehingga hidup kita didirect oleh apa? Oleh kehadiran Roh Kudus. Saudara bisa berjalan dengan Roh Kudus, bisa bertanya dengan Roh Tuhan, apakah melangkah atau tidak. Itu dia, itu momen penting yang harus saudara pahami tentang apa itu Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada hidup saudara. Jangan hidup zigzag, kadang ke sini, kadang ke sini, kadang ke sini. Maksudnya zigzag berada dalam dua perjanjian itu. Ya, kadang-kadang hidup dalam perjanjian hukum Taurat, atau di Gunung Sinai, kadang-kadang hidup dalam perjanjian roh, yaitu kasih karunia Tuhan. Gak bisa seperti itu. Kita gak bisa hidup zigzag. Dan saudara tahu bahwa inilah yang banyak terjadi di dalam gereja-gereja Tuhan masa kini, di mana orang-orang mencampurkan hukum Taurat dan kasih karunia, dan itu yang disebut dengan hidup dalam suam-suam kuku. Halo? Nggak bisa, saudara nggak bisa hidup suam-suam kuku. Ini saya mau jelasin lagi supaya saudara ingat lagi. Suam-suam kuku itu hanya terjadi apabila apa, Bapak Ibu? Apabila air disebut suam-suam kuku itu terjadi apabila air apa? Air panas dicampur dengan apa, Bu Dokter? Air dingin, ya kan? Air panas kasih air dingin jadi suam-suam kan? Kalau panas nggak perlu ada campuran, dia panas aja. Kalau dingin dia dingin aja, betul kan? Atau air panas yang lama dibiarkan, dia mulai menjadi suam. Kenapa dia mulai menjadi suam? Karena sudah ada unsur udara, ya, atau oksigen dari alam, dari lingkungan sekitarnya, angin atau apa yang membuat dia menjadi kehilangan panasnya, suhunya menjadi suam-suam. Betul? Jadi suam-suam itu terjadi karena air panas bercampur dengan air dingin menjadi suam-suam. Nih, saya mau ingatin sama kita untuk saudara mengerti supaya saudara tidak disesatkan. Karena apa? Karena gerbong itu, kereta api itu, Bapak Ibu, kalau loko yang paling depan itu apa namanya? Lokomotifnya ya. Gerbong itu akan ikut lokomotifnya. Kemanapun lokomotifnya itu, kalau dia nikung juga itu gerbongnya. Syukur kalau nikung aja. Tapi kalau nyungsep, terjun, maka terjun semuanya habis. Saudara paham maksud saya? Sama dengan saya. Saya ini seperti gerbong bagi saudara. Jadi kemana saya bawa saudara, saudara akan pergi ke situ. Ya. Nah, saya hari ini untuk mengajak saudara untuk bahwa selama ini kita hidup dalam sudut pengertian yang salah tentang namanya suam-suam kuku. Makanya saya mau ajak saudara untuk supaya saudara tidak nyungsep, tidak salah mengerti tentang suam-suam kuku, karena pengertian suam-suam kuku yang selama ini kita dengar pengajaran dari luar sana adalah sesuatu yang sangat membinasakan seseorang atau membinasakan hidup kita. Karena pengertian yang salah tentang suam-suam kuku. Oke? Suam-suam kuku itu adalah bukanlah kau nggak semangat. Coba lihat orang itu sudah nggak semangat lagi, suam-suam kuku. Hidupnya suam-suam kuku. Sudah nggak pergi ke gereja, nggak bersemangat lagi. Terus kita katakan dia adalah orang suam-suam kuku. Oke? Dengar baik-baik. Kalau suam-suam kuku diukur dari semangat kita, maka banyak saudara sini tidak masuk surga. Oke? Saya lihat tadi ibadah tadi cuma saya yang lompat-lompat nari-nari. Saya yang paling semangat. Berarti kalian nggak ada yang masuk surga. Mengerti maksud saya? Mengerti maksud saya? Kalau suam-suam kuku diukur dari semangat seseorang, maka banyak orang nggak masuk surga. Bahkan saya pun nggak masuk surga. Karena saya diukur, kalau saya ukur diri saya dengan Pastor Agung Takariana. Pastor Agung Takariana pun akan nggak masuk surga lagi kalau diukur dengan Pastor Chris Kolome yang lebih semangat lagi, lebih dahsyat lagi.
Betul? Jadi nggak ada yang siapa yang paling puncak, yang paling semangat, yang dalam pandangan Tuhan akan masuk surga? Nggak ada. Susah kita mengukurnya. Kalau sompuku diukur berdasarkan semangat seseorang. Tapi ternyata sompuku itu terjadi adalah karena seseorang telah mencampurkan Injil kasih karunia, perjanjian kasih karunia dengan perjanjian hukum Taurat. Oke? Saya mau tanya pada saudara, hukum Taurat tadi ditulis di mana? Hukum Taurat ditulis di mana? Di loh batu. Di mana loh batu itu didapatkan di mana? Di Gunung Sinai. Menurut saudara, batu itu dingin atau panas? Hah? Dingin dong. Masa Gunung Sinai, belum pernah naik gunung. Gunung Sinai itu dingin, Bapak Ibu. Saya naik gunung itu kedinginan waktu naik Gunung Sinai. Oke? Betul? Gunung Sinai itu dingin apa tidak? Dingin. Jadi batu yang tempat Musa menulis hukum Taurat itu adalah di atas batu yang dingin. Nah, firman Tuhan tadi dikatakan di ayat kita tadi itu, ya, ditulis di dalam, dan apa tadi? Hukum itu ditulis dalam loh hati manusia, betul? Oke, hukum perjanjian adalah perjanjian baru kasih karunia itu ditulis dalam loh hati manusia. Kenapa juga sebut loh? Ini adalah loh batu, ini adalah loh hati manusia. Oke, halo Bapak Ibu, amin. Nah, hukum Taurat ditulis dalam loh batu yang dingin, kemudian hukum Taurat ditulis dalam loh hati manusia. Pertanyaan saya, tapi nggak pernah sih kita nih mencobanya, ya, betul? Nggak pernah sih. Pernah nggak saudara membelah perut orang, lalu saudara raba di dalamnya? Rasanya bagaimana rasanya? Panas, hangat, ya kan? Makanya dulu ada istilah kalau di zaman dulu, jika orang dalam kedinginan, waktu mereka kedinginan, orang kerajaan atau petinggi pemerintah itu kalau mereka kedinginan, atau tuan yang memiliki budak, di saat musim dingin bagaimana mereka memanaskan diri mereka belah itu perut budaknya, mereka taruh kaki mereka di dalam perut itu supaya mereka menghangatkan tubuh mereka. Saudara bisa share, cari itu yang mereka lakukan. Nah, artinya apa? Bahwa hukum Taurat, som-som kuku itu adalah orang yang mencampurkan Injil kasih karunia yang ditulis dalam loh hati manusia yang panas dengan hukum Taurat yang ditulis dalam loh batu yang dingin, dicampur maka menjadi som-som kuku. Oke? Saudara ingat itu? Saudara paham itu? Saya mengingatkan kembali saudara supaya semakin saudara memantapkan pengertian saudara bahwa jangan coba-coba untuk mencampur kedua hukum ini. Hukum yang ditulis di loh batu dan hukum yang ditulis di dalam loh hati manusia. Amin. Jadi jika kita mengandalkan roh kasih karunia, kita akan melihat terobosan mujizat dan hidup dalam kehidupan kita. Amin. Dan inilah yang kita pahami hari ini, di mana kita melihat bahwa Yesus Kristus sudah menyelesaikan bagi kita dan memberikan Injil kasih karunia itu untuk kita hidup di dalamnya berdasarkan dengan tuntunan Roh Kudus dalam diri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.